Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MTK? Semoga sehat ya, Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Baiklah, kita bertemu kembali kali ini dengan pembahasan himpunan bagian. Kita akan mencari tahu seperti apa himpunan bagian itu. Tapi sebelumnya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Waqiah ayat 7-10, Allah sang pemilik ilmu pengetahuan ingin mengajarkan kepada kita tentang himpunan bagian. Kenapa? Karena di antara kumpulan manusia ciptaan Allah, kelak di hari akhir dibagi atas 3 kumpulan kecil. Yang pertama, golongan kanan adalah kumpulan orang yang menerima amal catatan dengan tangan kanan. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada pada jalannya Allah. Yang kedua, golongan kiri adalah kumpulan orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ingkar terhadap tuntunan Allah. Yang ketiga, golongan orang-orang yang beriman lebih dahulu. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi dan sahabat-sahabat. Sungguh Al-Quran telah mengajarkan begitu banyak ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya himpunan bagian. Sebuah Al-Quran mengajarkan kita tentang himpunan bagian. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kumpulan surah, kumpulan ayat, dan kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Sekarang, apa itu himpunan bagian? Bagus, himpunan bagian adalah himpunan di dalam himpunan. Atau lebih sederhananya, kumpulan di dalam kumpulan. A dikatakan himpunan bagian dari B jika semua anggota A ada di B. Himpunan bagian dilambangkan seperti huruf C. A, himpunan bagian dari B, maka ditulis A seperti huruf C, B. Dibaca A himpunan bagian dari B atau A subset B. Untuk menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan, ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Yang pertama, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Yang kedua, setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Sekarang, mari kita menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Kita pahami dengan beberapa contoh berikut. Yang pertama, diberikan himpunan P dengan anggota A. Maka, banyak anggota P adalah 1. Himpunan bagian dari P adalah yang pertama, himpunan dengan 0 anggota, yaitu himpunan kosong, sebanyak 1 himpunan. Yang kedua, himpunan dengan 1 anggota, yaitu himpunan A atau P itu sendiri, sebanyak 1 himpunan. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari P ada 2 himpunan. Mari kita tingkatkan pemahaman dengan contoh berikut. Diberikan himpunan Q dengan anggota 2, 3. Maka banyak anggota himpunan Q adalah 2. Himpunan bagian dari Q adalah yang pertama, himpunan dengan 0 anggota, yaitu himpunan kosong, sebanyak 1 himpunan. Yang kedua, himpunan dengan 1 anggota, yaitu himpunan 2 dan
himpunan 3. Jadi, ada 2 himpunan. Yang ketiga, himpunan dengan 2 anggota, yaitu himpunan 2, 3, atau Ki itu sendiri, sebanyak 1 himpunan. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari Ki ada 4 himpunan. Sekarang, uji pemahaman kalian dengan mencari himpunan bagian dari K. Dengan memperhatikan beberapa contoh pada pemahaman konsep tadi, dapat kita tarik kesimpulan dengan memperhatikan tabel berikut. Untuk N sama dengan 1, banyak himpunan bagian adalah 2. Untuk N sama dengan 2, banyak himpunan bagian adalah 4. Untuk N sama dengan 3, banyak himpunan bagian adalah 8. Maka, pada kolom banyaknya himpunan bagian, antara baris 1, 2, dan 3 terdapat pola keteraturan, yaitu perkalian berulang 2. Perkalian berulang bisa juga kita definisikan sebagai perpangkatan. Maka untuk N sama dengan 1, itu adalah 2 pangkat 1. Untuk N sama dengan 2 adalah 2 pangkat 2. Untuk N sama dengan 3 adalah 2 pangkat 3. Demikian, untuk nilai N berarti dapat dirumuskan menjadi 2 pangkat N. Dengan mempelajari himpunan bagian kali ini, ada beberapa kompetensi yang sudah kalian dapatkan. Yang pertama, himpunan bagian adalah himpunan di dalam himpunan. Yang kedua, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Yang ketiga, setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Yang keempat, untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, kita pergunakan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya anggota himpunan tersebut. Alhamdulillah, tuntas sudah kebersamaan kita dalam mempelajari himpunan bagian kali ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, salam MTK, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.